berbagi cerita menginspirasi, semua ada di sini di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Berbagai jenis batik, salah satunya adalah batik Melayu yang menjadi sebuah warisan bangsa Indonesia yang pastinya kaya akan sejarah, keindahan, juga pesona tersendiri. Dan dikutip dari beberapa sumber, batik Melayu sendiri memiliki akar yang kuat dalam tradisi adat Melayu, dan batik Melayu ini sudah ada sejak abad ke-17. Dan seperti apa kira-kira di abad masa kini, apakah batik Melayu masih menjadi kecintaan bagi kita semua? Tentunya kita akan kulik bersama di Ekonomi Kreatif bersama dengan saya Zizi hari ini, yang hari ini temanya sangat menarik, yakni kerajinan batik tulis Melayu. Dan pemirsa, hari ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang pastinya menjadi tokoh dalam pelaku usaha kerajinan batik tulis Melayu ini. Siapakah dia? Ini dia. Hadir bersama dengan kita ada Bapak Reza Ansari Siregar ST selaku pelaku usaha. Selamat sore Pak Reza. Sore Mbak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, selain Pak Reza, kita juga hadirkan seorang pelaku usaha juga. Di sini hadir ada Bapak Edi Gunawan SE. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sekali lagi ya kami informasikan bahwa hari ini kita akan membahas sebuah tema menarik, yakni kerajinan batik tulis Melayu. Tentu kita ingin mendengarkan seperti apa nih hadirnya dan juga bagaimana perkembangan dari batik Melayu ini sendiri. Dan kita akan langsung ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini melihat sudah dari abad ke-17 ya untuk batik Melayu ini sendiri, dan sekarang juga berkembang batik-batik lainnya. Tapi seperti apa nih, apa esensi yang bisa kita ambil dari batik Melayu ini sendiri Pak Reza? Ya, baik. Kalau batik sendiri itu kan hanya teknik untuk membuat gitu ya, suatu motif di kain. Nah, untuk batik motif Melayu ini sendiri ya tentunya mengikuti ukiran ataupun ornamen yang dimiliki oleh suku Melayu gitu. Jadi diadopsi ke kain dengan menggunakan teknik batik. Nah, untuk motif-motifnya tersendiri tentunya mengikuti yang sudah ada dan dimodifikasi untuk mengikuti tren yang berkembang saat ini, seperti itu Mbak Zizi. Oke, nah kira-kira nih masih ke Pak Reza, sebelum kita ke Pak Edi nanti ya kita akan bahas lebih dalam lagi. Pak Reza sendiri nih sudah berapa lama memulai usaha dari kerajinan batik tulis Melayu ini Pak Reza? Ya, kalau saya mulainya dari tahun 2018, tepatnya di bulan Mei, jadi udah sekitar 6 tahun lebih ya Mbak. Sekitar 2018 mulainya. Ya, dari 2018. Baik, nah kalau Pak Edi sendiri gimana? Sudah berapa lama Pak? Saya memulai batik ini dari tahun 2010. Jadi lebih kurang sudah berjalan 14 tahun. Wah. Menggelutin batik ini. Baik, nah tentu ada motivasi tersendiri nih bagi Bapak berdua ya, bagaimana akhirnya hari ini ya bisa memulai usaha kerajinan batik tulis Melayu. Saya ke Pak Reza dulu nih Pak Reza, apa nih motivasi terbesar sehingga terinspirasi untuk mengambil langkah sebagai pelaku usaha kerajinan batik tulis Melayu ini sendiri Pak Reza? Ya baik. Pada awalnya saya mengikuti perkembangan usaha apa yang bisa dikembangkan di Medan khususnya kan. Sudah banyak jenis-jenis usaha seperti mungkin tenun yang sudah dahulu di Medan. Mungkin pada saat itu saya belum tahu batik ini ada di Medan. Nah, jadi terinspirasi dari situ, wah ternyata bisa juga untuk membuka batik di sini. Ternyata peluang pasarnya pada saat itu besar gitu kan. Jadi saya tertarik untuk mencoba
dan kemudian mencari di mana sih tempat belajar batik pada saat itu kan. Karena mengeksplornya melalui internet, mungkin dapatnya saya belajarnya waktu itu ke Jawa gitu. Jadi dari situlah saya mulai terinspirasi untuk mengembangkan batik ini untuk bisa menambah keanekaragaman budaya yang ada di Sumatera Utara ini khususnya gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, itu dari Pak Reza. Kira-kira Pak Edi seperti apa? Karena kalau dari rentang waktu nih Pak Edi lebih lama ya, 14 tahun mulai dari 2010 juga nih. Gimana nih, Ya Pak? benar, memang untuk semuanya tuh terinspirasi kita ingin membuka usaha ya. Tentu dia akan melihat apa peluang usaha yang masih longgar gitu. Nah sama seperti Pak Reja tadi, dia memilih usaha yang masih longgar itu apa, di bidang apa. Nah ternyata memang batik ini walaupun sudah ada di Jawa, tapi di Medan memang pada saat itu masih kita lah yang memulainya. Kenapa saya pilih usaha batik ini? Yang pertama memang pasarnya masih longgar. Yang kedua bagaimana kita bisa melestarikan suatu budaya yang mana budaya Sumatera Utara ini sangat multi etnis ya, di mana generasi muda kita mungkin tidak akan mengenal lagi budayanya, ornamen-ornamen apa yang mereka tahu tentang suku-suku yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi timbul dari situ kita berusaha untuk membuka usaha batik ini dengan motif-motif khas Sumatera Utara, terutama kalau di Medan itu ya Melayu yang kita angkat. Emang awalnya kita memang memulai dari motif Melayu, dan di samping ornamen Melayu juga ada ikon-ikon yang di Kota Medan ini yang kita angkat untuk dijadikan ke media batik. Nah inilah awal inspirasi kita untuk membuka usaha itu. Nah Pak, dari berbagai jenis batik, dari batik Melayu sendiri, apa yang menjadi ciri khas dari batik Melayu ini Pak Edi? Nah ciri khas batik Melayu itu memang Melayu itu bermacam-macam Melayu ya, khususnya Melayu Deli lah, Kota Medan ini yang lebih dikenal dengan pucuk rebung. Pucuk rebung itu seperti ya berbagai macam-macam. Ada yang keloknya runcingnya lebih panjang, ada yang lebih pendek, dan ada lagi yang namanya semut beriring, bunga cengkeh, terus itik pulang petang. Nah ini yang terkenal di kalangan Melayu untuk Melayu Delinya. Nah mungkin masih banyak lagi di Melayu pesisir seperti Tanjung Balai, Langkat. Nanti mungkin Bang Raja bisa menjelaskan tentang, karena Bang Rajanya lebih fokus dia ke motif-motif Melayunya ini dia. Oke, nah gimana nih Pak Reza? Apa yang menjadi ciri khas dari batik Melayu ini sendiri? Tadi mungkin tambahan dari Pak Edi yang sudah menjelaskan di awal ya. Ya, kalau saya tertariknya itu karena banyak liukan-liukannya itu yang lebih dinamis gitu kan. Jadi cocoklah untuk dibuat batik gitu. Nah, kemudian warna-warnanya yang lembut gitu seperti hijau, kuning itu bisa menjadi daya tarik juga untuk membuat warna batik yang biasanya kalem dengan warna hijau, kuning dan biru itu bisa lebih beda gitu. Jadi emang eksplorasinya bisa lebih bebas, seperti misalnya kuntum bujang itu dari Melayu juga, kayak naga menari gitu kan, seperti motif-motif tadi pucuk rebung tadi yang bisa dibedah menjadi berbagai macam motif, jadi tidak kaku jadinya gitu, seperti itu Mbak. Jadi saya lebih tertarik di situ gitu. Oke. Nah dari berbagai macam jenis batik yang Bapak berdua sampaikan nih, kira-kira nih kalau dari Pak Reza sendiri ya, nanti kita akan tanyakan juga kepada Pak Edi nih terkait dengan ciri khas yang dikembangkan yang memang menjadi sebuah nilai yang lebih menarik gitu ya untuk diperjualbelikan atau dikembangkan dari Pak Reza sendiri, apa deh kalau untuk motifnya? Kalau saya mungkin bisa nampak langsung karena motif yang ada itu lebih saya modifikasi. Jadi apapun motif yang ada itu pasti bisa lebih lain daripada motif bawaannya sendiri gitu. Jadi mungkin di pasar mungkin bisa tahu, oh ini punyanya batik Reza gitu misalnya kan. Jadi ciri khas saya itu seperti itu, memodifikasi apa yang sudah ada gitu.
jadi lebih luas. Lebih dinamis ya Iya. Pak ya. Oke, nah itu dari Pak Reza. Kalau Pak Edi sendiri seperti apa? Ya, memang kita masing-masing usaha tentu mempunyai ciri khas masing-masing walaupun motifnya sama. Mungkin Pak Reza dia lebih sering menstelasi motif yang udah ada. Kita juga membuat motif mungkin yang masih real ya. Karena apa? Karena mungkin motif yang baku tadi itu disitulah kita akan memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya ini loh motif aslinya Melayu. Nah nanti mungkin ya alhamdulillah ada teman yang mau menstelasinya itu sehingga oh ini ternyata ada pengembangan, artinya ada namanya modifikasi dari motif tersebut sehingga menjadi lebih luas nilai seninya lebih luas lagi. Nah ini mungkin dengan desain yang dimodifikasi mungkin pasarnya berbeda. Mungkin ada dia menjangkau pasar untuk tingkat dewasa anak-anak atau remaja ke anak-anak. Nah mungkin kalau yang dia masih baku mungkin kita bisa mengambil pasar yang dewasa ke atas seperti itu. Oke, tapi kalau Bapak sendiri gimana, pasar yang mana nih Pak yang paling menarik? Di awal kita memang mencari sebenarnya pasar itu yang lebih enak itu remaja ke bawah ya, remaja ke anak-anak. Iya. Dibandingkan kita ke dewasa ke atasnya itu lebih banyak. Istilahnya kalau zaman sekarang kita sebut generasi Z-nya lah itu, Iya, Gen iya. Z-nya. Nah Betul. gitu. Kita kan mungkin milenialnya ke atas gitu. Oke, itu Iya. dari Pak Edi sendiri kan. Tapi kalau misalnya Pak Reza punya perspektif berbeda kah? Seperti apa nih? Perspektif yang Untuk bagaimana? pasar yang mana nih yang kira-kira lebih kalau menarik? yang saya sih lebih menarik memang seperti generasi milenial ke atas ya, Gen Z, Alpha gitu. Jadi untuk memperkenalkan batik itu lebih enak kepada mereka gitu. Jadi walaupun mereka belum kenal tapi kita mengenalkannya mereka terima gitu. Oke, jadi kalau untuk sekarang memang perlu pemahaman lebih barangkali Iya, ya, benar. supaya kita bisa masuk kepada teman-teman dari Gen Z sendiri ya, anak-anak muda ya, segmentasi pasarnya. Iya, iya. Baik, nah itu tadi pemirsa terkait dengan segmentasi pasar. Tapi sebenarnya kita juga perlu tahu nggak sih apa yang memang menjadi modal besar nih untuk bisa memulai usaha ini. Kira-kira dari Pak Reza sendiri apa nih Pak modal yang bisa kita lakukan nih sebelum memulai dari usaha kerajinan batik tulis Melayu ini sendiri? Ya modal besar ya tentunya niat dan usaha gitu. Iya ya. Ya jadi kalau misalnya niatnya bisa memang berani untuk cebur ke suatu yang baru, ya fokus aja di situ kan. Jadi kalau kita menekuninya, ya mudah-mudahan ada jalan gitu Mbak. Oke, baik. Nah Pak Edi pastinya banyak up and down-nya ya dalam berusaha ya. Tapi gimana nih? Apakah lebih banyak mana? Lebih banyak up-nya atau down-nya deh Pak Edi sendiri? Di awal-awal memang kita mengalami banyak down-nya ya di awal-awal ya karena mungkin hasil karya kita masih mungkin belum bagus sehingga kita masih kewalahan mencari pasar. Jadi mungkin ya kita artinya semangat tadi hampir putus asa gitu kan. Nah, tapi kembali ke awal tadi yang namanya usaha itu modal utamanya itu adalah semangat pantang menyerah. Oke, itu yang paling penting ya Pak ya. Itu modal semangat pantang menyerah dan baru modal besarnya itu ya kita di keuangan ya. Nah jadi memang yang paling utama itu adalah kita tanamkan tuh modalnya semangat pantang menyerah sehingga kita saat mengalami ketidakpastian usaha tadi itu kita tidak down walaupun kadang-kadang ada downnya juga. Nah tapi ada ya. dengan modal semangat akhirnya apa tadi itu bisa tertutupin sehingga kita bisa mencapai apa harapan yang kita inginkan. Oke, tapi ini untuk menjalankan bisnis atau usahanya sendiri punya SDM-nya masing-masing kah? Atau gimana nih Pak Reza? Apa ngerjain sendiri semua nih? Ya kalau saya bisa pakai SDM panggilan, bisa saya kerjakan sendiri juga. Tergantung situasi pesanan ataupun orderan yang ada gitu. Oke, emang berapa lama sih Pak proses pembuatan dari batik tulis Melayu ini? Kalau batik tulis ya relatif tergantung sama motifnya gitu. Semakin sulit ya semakin lama.
Beda sama batik cap ya kan. Iya. Kalau batik cap mungkin hitungan berapa hari sudah selesai gitu. Jadi karena kan capnya sudah ada. Kalau batik tulis ini kan dia harus melakukan beberapa proses untuk bisa diterapkan ke kain gitu. Jadi butuh juga ketelitian dan kesabaran orang yang mencanting itu gitu. Oke. Tergantung motifnya sih kalau saya. Tapi kalau sampai saat ini Bapak sendiri memakai teknik yang mana? Batik tulis kah atau yang cap? Saya lebih dominan ke cap. Kecap ya. Iya. Oke. Nah kalau Pak Edi gimana? Sama demikian? Untuk SDM di awalnya memang kita mengerjakan sendiri. Karena memang pada saat itu belum ada jiran tetangga yang bisa membatik. Nah, dengan kita memulai dengan sendiri, kemudian kita hajaklah jiran tetangga, ibu-ibu yang mungkin tidak ada kegiatannya setelah selesai urusan rumah tangganya, coba kita ajak untuk belajar, sehingga mereka tertarik. Nah, kemudian ya mereka tertarik, akhirnya kita ajarkan, akhirnya kita bisa kita jadikan sebagai karyawan kita untuk mengerjakan batik tadi, sehingga sudah ada yang membantu kita. Nah, seperti itu awalnya. Oke. Tapi kalau untuk batik yang dikerjakan apa lebih banyak cap juga atau yang tulis, Pak? Iya, pada saat ini memang sebenarnya peminat tulis juga cukup banyak, tapi karena pekerjaannya itu yang butuh waktu yang lama, sehingga kita tidak mempunyai banyak stok untuk di galeri kita, sehingga lebih dominan tuh ke batik capnya. Oke. Artinya reaksi masyarakat terhadap batik tulis ini seperti apa kira-kira Pak Edi? Sangat antusias untuk batik tulisnya. Tapi untuk segmentasi pasarnya gimana? Apakah memenuhi atau gimana? Kalau saat ini masih bisa memenuhi saat ini. Oke, baik. Nah, apakah Pak Reza juga demikian untuk segmentasi pasar dari batik tulis ini seperti apa? Apakah memang juga memenuhi kriteria dari target atau gimana nih Pak Reza? Masih bisa dijangkau sampai saat ini. Jadi masih masuklah targetnya untuk pasar batik tulis Melayu ini gitu. Oke. Jadi ini memang menjadi nilai jual ya. Artinya ini juga memang menjadi prospek dan juga ya nilai seninya tadi yang ingin terbangun ya Pak Edi ya, setuju ya demikian ya, yang memang ingin ditonjolkan untuk itu. Nah, kalau bersaing nih, kita sama-sama tahu bahwa banyak banget jenis batik ya, mulai dari mungkin di Sumatera Utara sendiri ada batik Gorga dan lain-lain. Kita merambah ke nasional juga di Jawa ini banyak sekali. Ini gimana nih Pak strategi-strategi khusus yang memang diperuntukkan? Apakah batik Melayu sendiri, khususnya batik tulis Melayu ini bisa mendominasi pasar? Kalau Pak Reza sendiri gimana nih? Kalau batik Sumatera di luar saya kira masih cukup banyak peminatnya. Terbukti dengan adanya kita ikut pameran-pameran di luar di Sumatera masih terjangkau oleh masyarakat luas gitu kan. Jadi saya rasa kita ini masih tetap berpegang pada kearifan lokalnya. Jadi masih memiliki daya tertarik sendiri di luar gitu. Jadi saya rasa masih bisa bersaing walaupun dari segi harga mungkin masih ada rentang juga lah kan gitu. Jadi kalau soal bersaing kita bisa bersaing. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Pak Edi gimana, setuju nggak nih? Ya, setuju, sangat setuju. Karena kita masing-masing pengusaha usaha ini pasti punya pasar masing-masing. Iya. Iya. Jadi pasarnya Sipulan kemana, pasarnya Bang Reja kemana, pasar saya kemana. Jadi ini masih sangat luas. Pasar masih sangat luas untuk bisa kita rambah, kita jangkau gitu. Dan kita sangat optimis lah untuk itu. Oke, pastinya kita harus tetap optimis karena ini menjadi sebuah hal menarik yang pastinya kita harus bersama-sama melestarikan batik tulis Melayu. Dan pemirsa, masih banyak lagi hal-hal yang ingin kita kulik dari kedua narasumber kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tetap bersama kami akan kembali. Ya, masih bersama dengan kami di sini, masih bersama saya Zizi yang hari ini kita membahas
kerajinan batik tulis Melayu di ekonomi kreatif. Dan tadi kita sudah membahas, mengulik sedikit-sedikit nih untuk mencapai bagaimana pengetahuan kita terkait dengan batik Melayu ini. Dan kita kembali lagi ke Pak Reza ya. Pak Reza sendiri nih gimana nih dalam menentukan harga? Karena kan kalau melihat dengan produk yang eksklusif seperti ini tentu kan ya harusnya ya harganya juga terjangkau lah gitu kan. Tapi tetap nilai jualnya tidak berkurang. Gimana nih Pak Reza sendiri gimana? Ya, kalau saya menetapkan harga berdasarkan diskusi sama konsumen juga dengan bahan yang dipakai gitu kan. Jadi tergantung dari bahan yang dipakai, jenis motif dan juga berapa banyak jumlahnya. Jadi kalau untuk batik cap sendiri saya mulainya di harga 165 sampai tidak terbatas gitu, sampai sesulit apa model yang akan dibuat. Nah, kalau untuk batik tulisnya mungkin juga tergantung sama motif yang dibuat dan jenis kain dan bagaimana sulitnya motif itu gitu. Oke, itu dari Pak Reza. Kalau Pak Edi sendiri gimana nih Pak Edi? Ya hampir sama sih. Untuk menentukan harga itu memang tergantung dari bahan bakunya, terutama kainnya, jenis kainnya apa, kemudian warna yang digunakannya itu seperti apa, kemudian tingkat kerumitan dalam mengerjakan batik tadi itu motifnya seperti apa. Nah itu untuk batik capnya. Mungkin kalau untuk variasi harga mungkin sama di atas, di sekitaran 165 per lembar dengan panjang kain itu 2 meteran gitu, seperti itu. Nah untuk batik tulis juga harganya mungkin variatif dari sekitaran 500-an mungkin sampai jutaan juga, tergantung dari bahan baku, kainnya, kemudian motif yang dibuat seperti apa, tingkat kerumitannya. Nah mungkin ini kemudian di samping itu juga mungkin dengan bahan-bahan sutra itu mungkin harganya akan lebih di atas 1 jutaan, seperti itu kalau untuk harga. Oke, jadi tergantung lagi kepada jenis kain bisa jadi dan juga permintaan konsumen sendiri ya Pak untuk tingkat kesulitan dalam pembuatannya ya. Oke, nah ngomongin soal keaslian dan juga ya menjadi tantangan lah sendiri ya terkait dengan kualitas batik Melayu ini. Seperti apa deh kira-kira di tengah persaingan produk yang juga semakin massal ini Pak Edi dan Pak Reza, gimana nih menanggapinya? Pak Reza mungkin punya perspektif seperti apa? Ya kalau melihat produksi massal dari luar negeri gitu kan, mungkin orang lain takut wah murah-murah gitu kan. Sementara yang kita buat produknya dengan harga yang lokal gitu kan. Nah menurut saya perspektifnya sih kita tidak perlu takut dengan serbuan massal tadi gitu. Karena masing-masing konsumen itu memiliki target pasarnya gitu. Jadi mereka mau beli yang massal juga boleh dengan kualitas yang seadanya atau dengan produk khusus yang bisa dijaga keaslian dan keindahannya gitu kan. Jadi ya, kita tidak takut dengan gempuran massal tersebut gitu Pak. Oke, gimana nih Pak Edi, setuju gak dengan apa yang disampaikan Memang Pak Reza? terkadang ada kekhawatiran kita ya menghadapi produk-produk massal ini yang banyak baik dari luar maupun dari dalam. Nah ini tinggal bagaimana kita cara menyikapin produk tersebut. Nah mungkin kita akan meningkatkan kualitas produk kita untuk untuk membandingkan antara produk massal yang diproduksi dengan alat teknologi yang canggih ya, atau teknologi yang memang sekarang ini sangat banyak yang kita jumpai sekarang untuk menghasilkan batik-batik dengan produk massal. Tetapi di sini kita juga bisa meyakinkan konsumen bahwasannya batik itu yang original itu adalah yang memang harus ada unsur malam dan pewarnanya, seperti itu. Baik, demikian ya. Jadi memang esensinya kembali ya Pak ya, yang memang harus diperhatikan betul-betul nih. Baik, nah kalau ngomongin soal peluang terbesar untuk go internasional, nah gimana nih Pak Edi? Gimana? Batik Melayu ada potensi kah atau peluang besar kah? Iya. Memang sangat besar untuk batik ini, untuk go internasional memang sangat besar, dan harapan kita memang
kesana lah harapan kita untuk bisa go internasional, karena memang visi kita kesana. Visi kita itu bagaimana batik Ardina Batik ataupun batik Sumatera Utara ini bisa go internasional. Mungkin dengan perbaikan-perbaikan yang tiada hentinya, meningkatkan kualitas produk kita, tidak hanya kuantitasnya tapi kualitasnya juga harus kita perbaikin sehingga kita bisa tembus pasar internasional. Nah, mungkin satu-satunya kita harus menyiapkan SDM yang benar-benar siap untuk go internasional. Oke, baik, demikian. Nah, ngomongin soal batik tulis Melayu, saya salah fokus nih dengan baju dari Pak Reza dan juga Pak Edi. Boleh dong kita jelaskan kepada pemirsa nih, dari Pak Reza sendiri, kira-kira ini batik apa nih motifnya nih Pak? Baik. Karena memang langsung di present ya. Silakan Pak Reza. Jadi ini kombinasi dari motif Melayu dan motif Batak ya. Jadi bisa dilihat ini motif pucuk rebung yang menurut saya bisa dimodifikasi menjadi suatu ornamen, dan daun sirih yang menjadi lambang dari adat Melayu yang biasa untuk acara adat, tepak sirih juga payungnya. Jadi bisa dikombinasikan menjadi suatu motif batik yang tidak luput lah dari kesukuannya gitu kan. Jadi menjadi ciri khas juga kalau di luar, oh ini tahu nih pasti ini dari Melayu gitu atau dari Medan gitu kan. Nah, juga kalau saya kombinasikan dengan motif yang lain seperti motif dari Batak gitu kan, akan menambah kekayaan juga gitu ya, walaupun dia terpecah-pecah gitu. Tapi jadi representasi bahwa ya Sumatera Utara ini punya dua suku yang saling berkaitan ya, gitu ya. Erat, jadi tidak ada hubungan yang retak. Oke, ini namanya toleransi yang tinggi ya, Pak. Dan juga kalau saya boleh tunjukkan yang belakang. Oke, boleh Pak. Silakan mungkin bergerak sedikit agak hati-hati Bapak. Jadi sini kan ada motif durian seperti ini. Iya, betul. Benar? Iya, nah, iya. Jadi mungkin itu bisa mengutarakan ada loh buah khas di Sumatera Utara atau Medan, durian gitu. Nah, jadi bisa digambarkan dalam batik ya, gitu. Oke, jadi setiap batik itu punya cerita masing-masing yang bisa ditonjolkan ya Pak Reza ya. Iya, benar Mbak. Oke, nah itu tadi Pak Reza. Kira-kira Pak Edi ini pakai motif apa nih? Nah, kebetulan ini saya pakai motif karo. Oke. Tapi ini udah kita setelasi seperti yang dibilang Pak Raja tadi, itu dikombinasikan, dikombin ya kan. Kemudian motif karo ini saya setelasi ada beberapa nama motif, ini ada bunga gundur dan ada yang lainnya lagi, dan kemudian warna inilah yang kita pakai dengan warna-warna Melayu. Ada kuning dan hijau. Kuning dan hijau itu adalah melambangkan warna Melayu. Kemudian memang ini di sini agak mendominasi warna merahnya, karena mungkin Batak itu lebih cenderung ke warna merah dan hitamnya seperti itu. Oke, jadi tetap kombinasi ya Pak ya. Kombinasi yang ditonjolkan bahwa Sumatera Utara ini kaya. Sumatera Utara ada dua suku yang memang menjadi penduduk asli ya. Di Sumatera Utara juga bisa punya toleransi yang tinggi pastinya. Multikultural. Oke, nah selain tadi mungkin baju yang dikenakan oleh kedua narasumber kita pada hari ini, di depan sini ya, di depan meja ini ada juga motif-motif batik yang sudah didisplay. Mungkin Pak Reza atau Pak Edi boleh menjelaskan ini batik-batik apa saja yang ada di depan meja kita. Silakan Pak Reza. Ya, untuk yang sebelah kiri saya ya, yang warna hitam. Nah, itu motif Melayu juga, itu naga menari nih ya, seperti ini. Jadi dikombinasikan juga dengan motif Batak juga. Nah, yang berikutnya yang di sebelah sini motif daun sirih, yaitu dua-duanya itu batik cap. Ya, gitu Pak. Oke, nah kalau di sebelahnya Pak Edi apa nih Pak Edi? Silakan. Oh, yang ini saya punya juga. Oh iya. Ini batik baju yang diangkat kombinasi juga antara batik Batak dan Melayu. Jadi dari daun sirih dan ornamen-ornamen Batak. Oke, jadi tetap kombinasi yang ditonjolkan ya Pak ya. Iya. Jadi tidak juga menghilangkan nilai seni ya
yang dilahirkan dari situ sendiri. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Reza. Nah, ngomongin soal teknologi yang sudah berkembang saat ini, tentu ya kita tahu bahwa teknologi bertransformasi di era industri 4.0 kali ini. Dan seperti apa nih tanggapan dari Pak Reza dulu nih dengan hal ini? Apakah memanfaatkan besar peluang dari dunia digital ini Pak Reza Iya. sendiri? Tentu sangat bermanfaat, terutama dalam mengembangkan motif. Kita menggunakan media digital yang memang sudah ada di Medan. Jadi kita para pengrajin batik ini sekarang dibekali oleh aplikasi digital untuk membuat motif batik. Nah, motif itu tadi dikembangkan di dalam komputer. Setelah kita dapat hasilnya, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan batik tadi, itu dicetak menggunakan mesin. Nah, mesin itu tidak mengurangi nilai batik karena tetap menggunakan lilin panas tadi gitu. Jadi perkembangan batik saat ini kita sudah menggunakan digitalisasi yang sudah ada di Medan. Memang alat ini hanya ada satu untuk kota Medan dan di Sumatera Utara juga ada satu. Nah, jadi kita sudah dibekali para pengrajin di Medan ini digitalisasi tadi, motif pembuatannya seperti yang saya pakai ini itu produk digitalisasi juga. Oke, itu dari Pak Reza. Kita ke Pak Edi, gimana tanggapannya Pak? Setuju kah? Atau mungkin punya perspektif yang berbeda? Iya, kita memang sangat setuju dengan adanya digitalisasi untuk membuat suatu produk batik ya. Batik tulis itu memang dikerjakan bisa secara manual, bisa secara dengan mesin yang namanya mesin klowong. Nah, itu dikendalikan oleh komputer. Nah, itu mungkin ya itulah yang namanya tadi digitalisasi ya. Seperti yang di Bang Raja tadi itu. Nah, itu ada di Medan ini sebenarnya sudah ada dua, Pak Raja. Satu di Komplek Menteng Pink, satu lagi ada di Bandar Setia. Nah, itu sudah kita gunakan, cuman SDM-nya masih sangat minim sekali untuk itu. Jadi memang itu sangat dibutuhkan bagi kami pengrajin batik, hanya SDM-nya yang masih sangat sedikit. Nah, ini mungkin perlu sosialisasi atau diadakannya pelatihan-pelatihan tentang penggunaan alat mesin klowong tadi ini untuk percepatan produksi batik tulis. Nah, selama ini kita mungkin memproduksi batik tulis itu sangat lama. Mungkin dengan adanya mesin klowong ini, itu akan lebih memangkas waktu untuk produksinya. Oke. Tapi untuk nilai jual ataupun nilai seninya apakah tidak berkurang? Tidak mengurangi. Ya, sama saja ya. Oke. Nah, Pak Edi sendiri nih, gimana nih? Apakah melihat pangsa pasar? Tadi kalau misalnya kita lihat mungkin pangsa usia ya. Tapi kalau untuk acara, biasanya lebih kemana sih? Acara pernikahan kah? Atau lebih ke acara resmi nih? Banyak yang mesan gitu Pak Edi. Kalau dulu mungkin iya ya, batik itu lebih digunakan ke acara-acara resepsi pernikahan atau yang lebih digunakan oleh orang-orang tua lah ya, kalau dibilang memakai batik itu orang tua. Nah, di saat ini batik itu sudah merakyat, jadi bisa istilahnya santai, bisa resmi, bisa muda, bisa tua, anak-anak akhirnya bisa semua memakai. Jadi inilah batik ini, maka saya bilang tadi pasarnya sangat luas. Tinggal bagaimana kita mencari mau pasar mana yang kita ambil gitu. Mau pasar yang anak-anak, pasar remaja, dewasa, atau orang tua. Nah, dan kita harus bisa membaca untuk selera anak muda seperti apa, selera orang tua seperti apa. Jadi sangat luas sekali pasarnya untuk itu, untuk masyarakat di sini. Gimana nih cara nangkep peluang supaya tepat nih Pak Edi? Iya. Nah, hari ini kita harus sering-seringlah googling paling tidak ya, kita tren warna kita cari dulu. Oke. Nah, tren warna tahun depan apa, tahun ini apa. Nah, ini. Nah, saya tahu ini kayaknya tahun depan itu sage ya, agak-agak hijau-hijau kayak mana gitu. Nah, itu yang bakal tren. Kemudian agak ungu-ungu, agak muda. Nah, ini yang saya lihat warna-warna tren untuk 2025 seperti itu. Nah, ini kita harus cepat
tanggap terhadap perkembangan itu. Kita mulai coba sekarang, kita sosialisasikan, kita perkenalkan sehingga kita bisa lebih dahulu mengambil pasar itu. Seperti itu. Oke, nah itu bangsa pasar yang memang harus kita cari benar-benar peluangnya ya Pak Reza ya. Nah, tapi dalam menjaga kualitas keberlanjutan dari batik ini sendiri seperti apa nih untuk bisa menjaga agar tetap sustainable, untuk fashionable-nya juga ada, juga bagaimana untuk menciptakan batik ini bisa berkualitas. Tentu kan kita pengen kulik lebih dalam lagi, tapi sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ya, kembali lagi bersama kami di sini masih membahas tema menarik terkait dengan kerajinan batik tulis Melayu. Dan tadi pemirsa, pembahasan kita masih terputus nih terkait bagaimana untuk mempertahankan konsisten dari usaha atau keberlanjutan dari usaha ini agar bisa diwariskan ke anak cucu kita nanti ke depan. Gimana nih dari Pak Reza sendiri, apa yang menjadi strategi barangkali ya untuk bisa mempertahankan usaha ini tetap keberlanjutannya ada gitu? Ya tentunya untuk mewariskan itu kan kita perlu generasi muda. Nah, dengan cara mengedukasi melalui pendidikan atau pelatihan batik kepada anak-anak sekolah, kita bisa mengenalkan batik gitu. Jadi batik itu ternyata nggak sepayah yang mereka pikirkan. Kita bisa memberikan edukasi di situ agar mereka paham proses pembuatan batik. Nah, dari situlah mulai kita bisa mencari bibit-bibit baru batik di Sumatera Utara ini. Ya, dengan cara pengenalan pendidikan tadi gitu kan. Baik dari mau sekolah, mau ke pribadi, itu bisa kita lakukan. Seperti itu cara saya untuk bisa mewariskan batik tadi. Oke, kalau Pak Edi sendiri gimana nih? Ya, di samping melalui edukasi pendidikan ke sekolah-sekolah, ke mahasiswa, pelajar kan, di samping juga kita harus sering mengadakan pagelaran, fashion show, tentang kemudian demo membatik, kemudian karnaval dengan fashion batik. Nah, ini salah satu untuk melestarikan batik ke masyarakat, karena bagaimana kita bisa mengenalkan batik ini ke masyarakat hanya dengan menjual, tapi tidak ada pagelaran-pagelaran yang bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Ternyata batik bisa loh dibuat seperti ini, bisa dibuat untuk pakaian-pakaian yang luar biasa. Nah, ini kan suatu daya tarik dan juga bisa melestarikan budaya batik itu sendiri, khususnya di Sumatera Utara. Oke, mungkin Pak Reza Ya, khususnya batik yang motifnya lokal Sumatera Utara ya Mbak, karena kan persepsi orang batik itu meluas, ya seperti yang sudah ada ini gitu kan, bunga-bunga, gambar binatang gitu kan. Ya, jadi kita juga mengenalkan tadi seperti tadi Pak Edi bilang, sering show off, show on gitu kan, dengan motif-motif yang ada lokal kita punya gitu. Oke, tapi untuk keterlibatan baik Pak Reza ataupun Pak Edi di dalam bisnis ini terhadap, ya mungkin ada nggak sih kolaborasi dari pemerintah sendiri nih untuk bisa mengembangkan ini, gimana Pak Reza, gimana kalau Pak Reza sendiri? Ya tentunya pemerintah berperan juga dalam mengembangkan batik yang ada ini gitu kan. Nah, kebetulan kita dibina dalam satu kelompok. Jadi kelompok pengrajin batik yang ada di Sumatera Utara ini digabung menjadi satu kelompok klaster khususnya batik. Nah, di situ kita tuh dibimbing untuk mulai dari penjualan, mulai dari membuat motif yang bagus, terus kemudian cara-cara yang lain agar batik ini berkembang. Jadi kita tuh dikasih peluang untuk bisa lebih maju lagi dengan bantuan tadi itu gitu. Oke, Pak Edi gimana? Sama atau demikian? Ya, kami tentunya sebagai pengusaha batik ini UMKM ya, sangat mengharapkan peran pemerintah dalam hal ini untuk bisa memajukan usaha kami,
mendorong berkembangnya usaha kami baik dari segi pemasaran maupun dari segi promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran-pameran ataupun sosialisasi studi banding, dan sekaligus bisa menjadikanlah batik Sumatera Utara ini, batik Medan ini menjadi suatu seragam untuk pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Ini harapan bagi kami sebagai pengrajin batik yang ada di Sumatera Utara, karena kita memang mempunyai suatu kelompok batik, klaster batik yang namanya di Sumatera Utara itu yang terdiri dari 10 pengrajin batik. Nah ini agar ini bisa tumbuh dan berkembang, sangat kita mengharapkan peran pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, agar kiranya bisa menjadikan karya masyarakat Sumatera Utara ini dijadikan sebagai seragam ASN-nya gitu. Oh iya, betul juga ya, karena kan udah pasti udah tepat nih, bangsa pasarnya udah dapat, ASN-nya mungkin pakai baju batik khas kita, karena memang kan kita berada di Sumatera Utara juga kan ya Pak ya. Setuju. Tapi untuk pameran, dilibatkan untuk pameran ataupun ya sejenisnya lah, Pak Edi atau Pak Reza sudah pernah ikut? Sudah Pernah ikut. Jadi gimana? Apakah meningkat atau gimana? Kalau Pak Edi sendiri gimana? Ya alhamdulillah, dengan adanya diikut sertakan dalam event-event pameran dalam kota maupun luar kota, ini menambah income kami, menambah penjualan kami. Nah, tapi belakangan ini mungkin kegiatan itu agak sedikit berkurang. Jadi saya mohon pemerintah agar bisa meningkatkan ini kembali seperti sebelum-sebelumnya, gitu. Oke, kalau Pak Reza gimana? Sama kah? Kalau saya ditambah saya pribadi, kalau mungkin kita bisa dengan adanya event-event itu kita bisa dikenal, minimal kita dikenal lagi gitu kan, untuk kalangan yang lebih luas. Oh ternyata ada, jadi bisa juga mempengaruhi dari pendapatan nantinya. Oke, emang seberapa besar sih Pak untuk kolaborasi dari baik itu desainer, komunitas lokal atau instansi pemerintahan terhadap pengembangan batik tulis Melayu ini sendiri Pak Reza? Ya tentunya sangat besar, karena bisa berada di satu circle yang dari hilir ke hulu, bisa menjadi suatu produk yang diunggulkan di Sumatera Utara. Misalnya batiknya dari kita, terus desainernya juga ada dari Sumatera Utara, terus penjualan juga dibantu dengan pemerintah misalnya kan, untuk kalangan yang lebih luas. Nah itu bisa menjadi satu sektor yang unggul gitu. Oke, baik itu ya. Jadi memang harus adanya kolaborasi ya yang memang penting untuk bisa membangun dan juga mengembangkan produk batik tulis Melayu khususnya. Baik, saya ke Pak Edi nih. Pak Edi sendiri gimana nih? Pastinya kan dalam kita punya pasar tersendiri, tapi kan untuk mempertahankan nih agar ya pelanggannya tidak lari kemana-mana nih, Pak Edi sendiri gimana nih untuk membangun hubungan dengan para customer supaya bisa loyal? Alhamdulillah memang kita mempunyai pelanggan fanatik ya. Nah ini yang harus kita jaga. Memang pelanggan fanatik ini memang sih dia memang tidak peduli tuh, pokoknya ini produknya Ardina Batik udah oke inilah lah gitu. Nah ini jadi itu memang sudah ya, kita di samping kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan yang fanatik ini, kita tetap harus memberikan nilai tambah kepada mereka, istilahnya mempertahankan, setidaknya kita mempertahankan, tidak bisa menambah tapi kita bisa mempertahankan kualitas produk yang kita buat. Nah ini yang kita perlu. Kemudian kita coba untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalaupun nanti ada kenaikan harga, mungkin kita tetap bertahan di harga itu, walaupun sebenarnya harga sudah naik ini bahan baku ini. Tapi bagaimana untuk pelanggan lama, pelanggan fanatik kita ini untuk tidak kita naikkan. Nah ini salah satu menjaga agar mereka tidak beralih. Nah itu satu. Kemudian untuk mencari pelanggan baru yang kita jaga juga mungkin ya dari segi produksinya ya, mungkin akan lebih rapih lagi, pewarnaannya juga akan lebih tahan lama, seperti itulah kita menjaganya. Pada intinya kualitas produknya lah.
Artinya balik lagi ke kualitas Iya, ya Pak. kualitas. Oke, tapi dalam perjalanan Bapak berdua deh, apakah ada kendala-kendala ataupun yang menjadi hambatan mengapa ya akhirnya tidak maju ataupun mungkin pernah di dalam situasi seperti itu? Gimana deh? Kalau tadi Pak Reza sendiri pernah nggak sih ngalamin kesulitan-kesulitan dalam bangun usaha ini? Oh tentu, terutama saat COVID kemarin ya. Oke. Jadi waktu COVID kemarin kan tidak adanya aktivitas berkumpul gitu Iya, kan, iya. dan juga tidak ada acara apapun. Jadi sempat pada waktu itu kita tidak ada kegiatan apapun, tidak ada produksi apapun untuk batiknya sendiri. Nah jadi ya itulah kendala suka duka yang paling besar saya jalani saat itu gitu. Dan kemudian kalau misalnya mau produksi cepat nih konsumennya minta. Nah kita kebetulan barang itu kan harus pesan dari Jawa. Nah di situ kendala-kendala yang sering saya hadapin kan. Jadi untungnya kita punya komunitas tadi, kita bisa saling menolong untuk bahan baku gitu. Nah mungkin dua kendala itu yang pernah saya hadapi. Oke, itu dari Pak Reza. Kalau Pak Edi sendiri gimana nih? Ada kendala nggak nih Pak? selama Sangat ini? sering ya, apalagi ya? kita menjalani usaha ini sudah 14 tahun. Tentu jatuh bangun itu sudah sering kita alami memang. Terkadang ya jatuh, kadang naiknya nggak setinggi dari jatuhnya. Kadang jatuh naiknya lebih tinggi dari awal jatuh kita. Nah ini memang sering kita alami. Tetapi kita harus tetap kembali ke apa tadi, kembali ke awal, kita harus punya semangat pantang menyerah tadi itu. Nah kendala-kendala itu terjadi mungkin ya seperti Pak Bang Raja tadi bilang di saat COVID itu pertama. Yang kedua mungkin di saat krisis keuangan, krisis ekonomi lah. Saat ini kan dunia memang lagi mengalami krisis ekonomi global. Nah ini daya beli masyarakat di semua sektor kan menurun. Nah itu pun juga kendala buat kita dalam menjalankan bisnis usaha batik ini. Nah tapi alhamdulillah walaupun seperti itu artinya kita masih bisa produksi. Artinya tidak sampai mengurangin karyawan. Karyawan tetap bekerja, tetap bisa berpenghasilan, dan kita juga tetap mendapatkan omset seperti itu. Nah, kendala yang kedua mungkin seperti Pak Raja bilang, mungkin bahan baku ya. Bahan baku yang saat ini masih harus kita supply dari Jawa gitu karena belum ada distributor bahan baku batik yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, ini salah satu kendala. Nah, ini harapan kami juga lah kepada pemerintah agar kiranya bisa menyediakan distributor untuk bahan baku batik di Sumatera Utara. Ini harapan. Nah, pastinya dengan kendala itu ada strategi yang memang menjadi ya bagaimana untuk membangkitkan usaha ini Pak Edi dan juga Pak Reza. Gimana kalau dari Pak Edi sendiri gimana? Ada strategi khususnya nggak selama ini? Strategi itu sebenarnya sudah kita bicarakan kepada teman-teman kita yang satu komunitas ini untuk sebagian dari teman kita itu untuk membuat satu stok bahan baku di mana kita yang di saat kita ada keperluan mendadak teman kita bisa mensampainya seperti Bang Raja ini sering menyampaikan kita kalau kita butuh bahan baku. Nah inilah saat ini yang masih bisa kita lakukan. Mungkin ke depan kita akan bentuk lagi memang untuk di antara kita ada yang bisa menjadi distributor bahan baku. Ini harapan kita sudah coba kita bicarakan kepada teman-teman bagaimana kita bisa menyediakan bahan baku sendiri dari kita untuk kita gitu. Baik, itu dari Pak Edi. Kalau Pak Reza sendiri gimana? Ada strateginya khusus? Kalau khusus ya mungkin sama aja ya Mbak. Kita harus bersinergi dengan kelompok yang ada. Jadi tercipta suatu lingkaran yang bisa saling menghidupkan gitu. Oke, jadi tetap membangun bahu-membahu ya karena sama Jaringan. pelaku usaha satu jaringan itu yang harusnya ya saling bersinergi lah Iya, ya benar. seperti itu. Baik, itu tadi kalau untuk strategi dalam membangun usaha. Nah, kalau strategi Pak Reza dulu nih, Pak Reza sendiri bagaimana strategi untuk bisa masyarakat ini punya pemahaman lebih atau nilai-nilai lebih terhadap batik dan juga kualitas batik tulis ini sendiri Pak Reza? Ya pertama ya mungkin kita sering ikut event pameran gitu kan untuk mengenalkan tadi batiknya tadi. Kemudian juga sering-sering mengadakan edukasi kepada generasi muda
untuk bagaimana tahu batik yang bagus itu bagaimana, batik yang asli itu bagaimana. Nah, mungkin dari dua cara itu strategi saya mengenalkan tadi batik tadi itu. Oke, itu dari Pak Reza sendiri. Kalau Pak Edi gimana? Ya, tidak jauh beda dengan Pak Reza ya untuk mengenalkan penguatan batik terhadap masyarakat ini, terutama memang tadi mengadakan event-event, mengikuti event-event, mengedukasi, menjelaskan ke masyarakat, ke mahasiswa atau pelajar tentang batik yang ada di Sumatera Utara ini, seperti itu. Oke. Dan Pak Reza, Pak Edi, tadi kita belum ada membahas terkait bagaimana sih sebenarnya tips and trick untuk bisa memulai usaha ya khususnya dalam hal batik tulis ini sendiri. Kalau dari Pak Edi gimana nih, apa tips and tricknya supaya bisa punya usaha dan juga bisa membatik pastinya, karena ini batik tulisnya pasti lebih rumit gak sih daripada batik cap, gimana deh Pak Edi? Ya, tentu kita harus berpikir secara ilmiah ya, bagaimana kita bisa mendirikan usaha, apa yang kita inginkan menjalankan usaha itu. Usaha itu memang sih tidak bisa kita buka dengan apa yang kita milikin, dengan skill yang kita milikin, tetapi skill tadi itu bisa, jika kita punya keinginan, skill itu tadi bisa dibuat gitu. Jadi bukan hanya karena bakat, tetapi kemauan juga bisa mendorong kita untuk membuka usaha batik. Oh, saya nggak punya bakat membatik, jadi sehingga dia tidak mau membatik. Saya juga dulu tidak punya bakat membatik, tetapi setelah saya gelutin, akhirnya saya hobi membatik. Nah itu. Okay. Jadi tidak seperti itu. Jangan mengatakan saya nggak punya bakat, tapi katakan saya punya kemauan. Emang sesulit apa sih Pak untuk membatik ini sendiri? Ya memang kalau kita lihat memang sangat rumit ya, kalau belum kita jalan itu sangat rumit. Bagaimana kita memegang canting, bagaimana kita menggambar, apalagi kita nggak pandai gambar, bagaimana kita mengukir di atas kertas. Nah itu yang sulitnya di situ. Tapi setelah biasa kita kerjakan, yang sulit tadi menjadi mudah. Oke, baik. Dan Pak Edi, Pak Reza, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ada closing statement dari Pak Edi dan juga Pak Reza secara singkat terhadap pesan ataupun harapan terhadap kerajinan batik tulis Melayu. Silakan, saya persilakan kepada Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, silakan. Ya, harapan kami sebagai pengrajin batik, terimalah batik yang lokal yang ada saat ini, cintai produk-produk dari batik lokal, terutama generasi-generasi muda, agar lebih mengenal batik muatan lokal. Dan kepada yang mensupport batik tersebut ini, kami mohon untuk bisa memberikan jalan kepada kami agar bisa lebih berkembang lagi, terutama kepada kebijakan pemerintah ataupun ada hal-hal yang lain yang bisa mengembangkan batik ini sendiri. Kami sangat berharap bisa diberi bimbingan agar lebih baik lagi dan diterima tentunya ya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Reza, dan silakan Pak Edi waktu untuk Anda. Ya, kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, cintailah produk-produk batik Kota Medan dan Sumatera Utara. Karena dengan mencintai batik Sumatera Utara, maka mencintai budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Reza atas waktunya. Terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing bersama dengan Zizi dan juga para pemirsa di rumah. Dan tentunya kita sudah teredukasi banyak terkait dengan bagaimana pemahaman untuk mencintai karya kerajinan batik tulis Melayu. Tidak terasa, sudah 1 jam kita bersama dengan Anda pemirsa dan juga kepada dua narasumber kami pada hari ini. Akhir kata, saya Zizi pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.